Halo, bersama Tiander dan ini Vivo Y91 atau 1817 atau PD 1818EF. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Perlu saya jelaskan di sini, kondisi HP-nya sudah terbongkar karena ini orderan teman sekerja. Awalnya itu katanya HP bekas buka pola ya, dan setelah buka pola bukannya nyala tapi malah mati ya, dan dia cabut MMC. Cukup sampai di situ. Selanjutnya saya diminta untuk melanjutkan karena memang dia tidak terlalu paham untuk proses pengisian DAM dan sebagainya ya. Oke, ini dia MMC nya. Kalau saya perhatikan ini kodenya Skyhynix ya, JTCC kalau tidak salah, JTCC ya. Oke, saya identify MMC nya terlebih dahulu. Seperti biasa saya gunakan UV MMC Toolbox ya. Langsung saja klik identify MMC, dan ternyata info device-nya hilang ya teman-teman. Ini artinya memang rusak ya, dan tabel partisinya juga tidak ada. Kemungkinan memang ini karena apa ya, untuk GPT, primary GPT nya ini bermasalah, makanya tabelnya itu hilang ya. Oke, saya akan isi firmware untuk Vivo Y91. Berharap saja semoga security-nya masih aman ya. Jadi di sini saya akan masukkan raw program unsparse dan no keychain ya. Jadi maksudnya itu kalau kita gunakan raw program ini otomatis email bawaan tidak tertimpa ya. Nah, di sini cukup flash backup GPT dan primary GPT. Kita coba write. Kalau memang nanti berhasil biasanya muncul tabel partisinya, tapi kalau tidak ya memang sudah rusak ya. Oke, ini sebentar saja sudah selesai. Sekarang coba identify MMC sekali lagi. Ya, seperti ini info device dan tabel partisinya sudah muncul ya teman-teman. Jadi coba amankan saja security-nya ya yang bertanda merah ini. Tapi usahakan jangan sampai lupa modem 1 dan modem 2 karena itu yang paling utama ya. Oke, langsung saja klik read. Ya, kalau misalnya MMC-nya sudah tidak tampil info device dan tabel partisinya kosong, bukan berarti rusak ya teman-teman. Tapi sebisa mungkin coba saja amankan DAM-nya. Siapa tahu di situ masih tersimpan ya. Dan ini dia hasil backup-annya. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, kita boleh bereksperimen apa saja. Di sini saya akan lanjutkan lagi untuk full flashing ya, dengan memasukkan kembali raw programnya supaya yang lain yang centangannya hilang muncul lagi ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi raw program patch 0 dan tinggal klik write. Ya, jadi seperti itu biasa teknik yang saya lakukan ya. Kalau misalnya tabel partisinya sudah tidak muncul untuk Qualcomm, tetap saja backup DAM mungkin 1 atau 512 MB, kemudian pancing untuk write backup GPT dan primary GPT nya. Kalau misalnya muncul kembali tabel partisinya, ya cepat-cepat di backup security-nya ya. Itu bukan jaminan 100%, tapi setidaknya kita bisa mencoba ya, siapa tahu masih bisa diselamatkan ya.
Dan ini dia hasilnya. Coba kembali identify MMC. Ya, info device-nya sudah muncul ya teman-teman. Vivo 1817. Kemudian tabel partisinya seperti ini. Special task, kemudian klik clear FRP log. Oh, ternyata FRP-nya memang sudah tidak ada ya. Dan sekarang waktunya proses pemasangan eMMC. Nah, di sini saya tutup dulu untuk CPU-nya dengan selotip aluminium ya. Ini untuk membantu kalau CPU-nya panas dia bisa menyebar ke semua bodi ya, jadi tidak hanya menjadi beban CPU-nya saja. Oke, di sini saya keruk dulu bekas lemnya. Ini lumayan ya, tapi tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak, pas ya. Saya bersihkan dulu, ini lumayan lama teman-teman. Jadi di sini pengerjaannya saya percepat saja untuk durasi videonya ya. Ya, dan ini dia proses pembersihan lemnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang lanjut proses pemasangan eMMC-nya. Ya, saya pikir pemasangan MMC sudah cukup, sudah pas ya. Kalau dengar suara agak sedikit berisik, saya mohon maaf karena ada mobil yang mengganggu di depannya. Oke, ini dia hasil pemasangan eMMC-nya. Sekarang waktunya coba tes lagi ya. Mudah-mudahan down, tidak ada lagi masalah yang bikin ribet ya. Untuk pengetesan awal tanpa pasang baterai ya, langsung saja colok cas. Oh, tidak tampil gambar, tapi lucu ya, ini power supply-nya kok sudah kelihatan ada respon pengisian ya, 0,02, kemudian naik lagi tapi tidak tampil. Nah, sekarang saya coba pasang bautnya dulu, barangkali ini sedikit mengganggu karena sering lepas mesinnya ya. Oke, saya tambah thinner untuk soket-soketnya supaya lebih enak. Oh ya, ini muncul tanda petir teman-teman pada saat dicas, tapi kok mati lagi ya. Oke, waduh, ternyata LCD-nya juga rusak ini. Sudah MMC-nya bermasalah, LCD-nya rusak juga ya. Oke, tidak apa-apa, yang penting muncul tampil gambar. Kita coba saja. Ya, tinggal lanjut
Waduh, ampun, ternyata layar sentuhnya juga macet. Oke, saya coba tanya teman dulu, barangkali dia masih ada servisan Y91 ya. Iya, ini fix, TS nya juga bermasalah. Sebentar, saya masih minta servisan Y91 atau Y93 atau Y95 ya, karena LCD nya itu hampir sama semuanya. Oh ya, kalau tidak salah Y91i dan Y91c juga sama LCD nya ya. Sabar sambil menanti. Ya, ini dia, ada pengganti tes LCD nya ya. Ini katanya rusak kamera saja, jadi fix LCD nya normal ya. Oke, saya lepas dulu bautnya untuk saya pinjam LCD nya ya. Dan di sini kelihatan mesinnya masih mulus ya. Oke, langsung saja saya coba bekas MMC yang tadi sudah saya repair. Oke, lanjut klik step-stepnya ya. Nah, di sini tidak ada informasi yang berarti, jadi saya percepat saja. Nah, kita berharap semoga emailnya masih aman ya. Saya cek email dulu. Waduh, tidak disangka nih, aduh, emailnya bukan 0 teman-teman, tapi malah tidak valid ya. Kalau tidak valid ini biasanya karena pita versi dasar atau basebandnya ini bermasalah ya, unknown atau tidak diketahui biasanya. Nah, ini benar ya. Aduh, ampun, ternyata pita versi dasarnya tidak diketahui. Seandainya kalau misalnya dia emailnya 0, mungkin masih bisa keluar sinyal ya. Tapi kalau seperti ini ya jelas tidak mungkin ada sinyal kalau kita pasang kartu ya. Ini saya bingung juga, apa memang security-nya itu sudah benar-benar rusak atau tidak. Lumayan bikin kerjaan saja ya. Apa cukup sampai di sini saya cancel saja, tapi sayang juga ya. Nah, di sini saya coba dulu kembalikan ke pengaturan pabrik. Siapa tahu basebandnya itu dari tidak diketahui atau unknown bisa berubah ya, muncul normal. Setidaknya basebandnya saja dulu muncul ya. Masalah email belakangan saja ya, mau 0 tidak masalah, yang penting sinyalnya normal. Wah, ini muncul pesan apa lagi nih? Oke, saya percepat lagi. Sekarang coba cek email lagi. Astaga, ternyata hasilnya tetap sama ya teman-teman. Mungkin sampai di sini perjuangan saya barangkali ya.
Karena penasaran, saya mau coba yang kedua kali untuk angkat MMC. Kemudian saya coba write modem 1 dan modem 2 ya dari firmware-nya. Barangkali beruntung, setidaknya IMEI-nya bisa 0 ya. Jangan 0 atau tidak diketahui atau tidak valid ya. Ya, masukkan kembali raw program, tapi yang unsparse saja ya. Ini dia raw program unsparse. Nah, selanjutnya saya centang untuk modem, kemudian modem 1, modem 2, FSG, dan yang terakhir persis ya. Ya, ini dia persis. Ya, sudah selesai. Coba identify sekali lagi. Oke. Ini dia hasil pemasangan MMC yang kedua kali ya. Saya tidak berharap banyak, intinya IMEI-nya itu 0, jangan tidak valid atau 0 ya. Kalau IMEI 0, otomatis sinyalnya masih bisa muncul teman-teman ya, dan jaringan datanya juga normal. Ini harap-harap cemas ya, karena menurut saya sayang sekali ya, perjuangannya sampai di tengah-tengah perjalanan saja ya. Kalau misalnya ini bisa down, sinyal normal kan mantap ya, jadi perjuangan tidak sia-sia. Oke, sekarang saya cek email lagi. Di sini lumayan harap-harap cemas ya. Loh, ini kok aneh ya, malah emailnya langsung normal ya. Setahu saya kan kalau modem 1, modem 2 ditimpa justru bermasalah ya. Ya, ini fix. Pita versi dasarnya sudah normal, muncul, tidak unknown lagi. Ya, dan IMEI-nya keluar ya teman-teman. Saya kok masih bingung dengan hasilnya ini. Ini benar-benar di luar ekspektasi ya. Niat saya mau jadikan normal lah, IMEI-nya normal. Apa ini mungkin cuma kebetulan saja ya? Oke, sekarang saya coba tes masukkan SIM card dulu. Saya kok masih tidak habis pikir ya. IMEI-nya bisa muncul normal ya. Masih belum keluar sinyal. Iya, masih panggilan darurat ya. Oh, ya sudah keluar teman-teman. Ini muncul Telkomsel ya. Mantap. Untuk jaringan datanya juga sudah normal ya. Sekarang saya coba cek pulsa dulu. Sip, normal ya. Oke, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.